Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 489. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Puff, Hendra hampir muntah darah karena diinjak oleh Aditya. Dia berbaring di lantai. Apalagi betisnya patah, dan rasa sakit yang hebat membuatnya tidak mampu menahannya. Melihat adegan tersebut, ketiga pria berjas di belakang Hendra semua membuka mulut karena terkejut. Ya Tuhan! Orang yang begitu kuat seperti Tuan Hendra dipukuli seperti ini. Ketiga pria berjas itu semuanya kaget, karena dalam benak mereka, Hendra adalah seorang master karate yang biasa bekerja di perusahaan industri Taiso. Namun tidak ada kekurangan cara untuk memamerkan gaya kepada karyawan. Tapi master karate seperti itu diinjak oleh Aditya, dan dia dikalahkan oleh Aditya dalam satu gerakan. Selena juga bingung. Dia melihat semua ini dengan tidak percaya. Mulut kecilnya terbuka lebar. Kali ini jebakan dipasang untuk Aditya. Tetapi Selena masih sangat yakin bahwa Aditya akan tamat. Bagaimanapun, Hendra lebih kuat dari adiknya. Dan cukup kuat. Meskipun Matsushima Jiro dikalahkan oleh Aditya, Selena selalu percaya bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Dari segi kekuatan, Aditya mungkin bukanlah lawan Matsushima Jiro. Tapi sekarang, Selena harus memeriksa ulang Aditya. Baru sekarang dia tahu bahwa kekuatan Aditya sungguh tak terduga. Apakah kamu masih kehabisan nafas? Aditya bertanya pada Hendra sambil tersenyum tipis. Hendra hampir tercekik dan bahkan tidak bisa berbicara. Aku bertanya padamu, apakah kamu bisu? Wajah Aditya menjadi gelap. Aditya, Tuan Aditya. Tuan Hendra tidak bisa berkata-kata. Biarkan dia pergi dulu. Selena datang saat ini dan tergagap pada Aditya. Aditya menoleh melihat Selena, dan melihat bahwa gadis ini benar-benar terlihat baik pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi hari ini semua disebabkan oleh Selena. Dia berpura-pura baik-baik saja sekarang. Sebenarnya tidak ada orang lain yang memiliki rasa malu seperti ini. Selena, bisakah kulitmu lebih tebal? Aditya memandang Selena dengan dingin dan berkata dengan suara dingin. Selena tidak terkejut sama sekali. Hatinya ragu. Berpikir bahwa meskipun Aditya memukulnya dengan keras, itu akan sangat mungkin terjadi. Untungnya, Aditya tidak memukulnya. Hal ini membuatnya merasa cukup beruntung. Tuan Aditya, mengapa Anda masih membicarakan saya seperti itu? Selena memang berkulit sangat tebal. Pada saat ini, dia bahkan menjabat lengan Aditya, bertingkah seperti gadis centil. Aditya benar-benar muak dengan gadis ini. Dia mengayunkan lengannya dan melepaskan diri dari Selena. Saya biasanya tidak memukul wanita, tapi jangan ganggu saya lagi, atau kamu akan menyesalinya. Kata Aditya dengan cahaya dingin di matanya, menatap Selena. Hati Selena bergetar. Bagaimana dia berani melakukan ini dengan Aditya lagi? Dia dengan cepat mundur. Aditya memandang Hendra di kakinya, dan melihat bahwa orang ini sudah pucat karena lemas, dan dia mungkin kekurangan oksigen. Sampai Aditya sedikit mengendurkan kakinya, Hendra akhirnya menarik nafas dan terengah-engah. Setelah lebih dari 10 detik, Hendra akhirnya memulihkan napasnya. Aditya, kamu. Mata Hendra membelalak, dan dia sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Melihat orang seperti ini, Aditya merasa sedikit lucu. Haha, apa yang ingin kamu katakan? Aditya bertanya pada Hendra sambil tersenyum dingin. Kamu bajingan. Hendra mengertakkan gigi dan meraung ke arah Aditya. Bang. Aditya sama sekali tidak terbiasa dengan Hendra, dan menginjak dada pria itu beberapa kali. Puff, Hendra tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ketiga pria berjas itu begitu ketakutan hingga menyaksikan Hendra disiksa namun tidak berani melangkah maju untuk membantu. Lagi pula,
Ketiganya diikat menjadi satu, tidak cukup untuk ditangani Hendra dengan satu tangan. Dan Hendra bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun di depan Aditya, apalagi mereka bertiga. Selena juga tercengang. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Aditya menghentakkan kakinya beberapa kali, dia menemukan Hendra pingsan. Jadi dia menyerah. Kamu menemukan pecundang, dan kamu hanya ingin berurusan denganku. Aditya menoleh dan menatap Selena dengan dingin. Wajah Selena memerah, bukan karena dia malu, tapi karena dia takut. Tuan Aditya, saya bingung sejenak. Tolong jangan salahkan saya. Selena berkata dengan gugup kepada Aditya. Aditya tahu, dia mengatakan ini karena dia takut dihukum. Faktanya, di dalam hatinya, dia tidak tahu betapa dia membenci dirinya sendiri. Kamu tidak perlu berbohong. Faktanya, sejak kamu meninggalkan Kabupaten Sahe, kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapiku, kan? Tanya Aditya. Selena tahu bahwa tidak ada gunanya berdalih, dan mengangguk. Dapat dimengerti jika kamu ingin membalaskan dendam ayah dan pacarmu. Namun, kamu juga harus memikirkan bagaimana ayah dan pacarmu memperlakukanku. Jika mereka tidak melakukan kesalahan, apa hasil mereka saat ini? Ada cahaya bersinar di mata Aditya. Dia bertanya pada Selena. Selena terdiam. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan Aditya. Kamu boleh pergi. Sebaiknya jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aditya melambai kepada Selena, menyuruhnya keluar. Tuan Aditya, terima kasih telah menyelamatkan saya kali ini. Saya tidak akan pernah melawan Anda lagi. Ketika Selena mengatakan ini, dia benar-benar menitikkan air mata dan berlari menutupi wajahnya. Aditya tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Selena akan menangis. Tuan Aditya, jika Anda melepaskan Nona Selena, biarkan kami pergi juga. Seorang pria berjas berjalan lagi dan bertanya kepada Aditya dengan hati-hati. Berlututlah. Tampar dirimu 50 kali. Dan kamu boleh pergi. Aditya berkata dengan tenang. Ketiga pria berjas semuanya tertegun sejenak. Dan kemudian mereka mengutuk Aditya di dalam hati mereka. Sial. Pria bernama Aditya ini sungguh hebat. Apa? Kamu tidak mau? Aditya bertanya pada ketiga pria berjas dengan cahaya dingin di matanya. Kalau mau, ayo berlutut. Laki-laki berjaslah yang pertama kali ketakutan. Dia tak rela kakinya patah dan muntah darah seperti Hendra. Setelah dia berlutut, dia mulai menamparkan dirinya sendiri. Dua pria berjas lainnya juga berlutut dan mulai menamparkan diri mereka sendiri sesuai dengan instruksi Aditya. Manusia yang tidak berguna. Hendra memandang ketiga pria berjas itu dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Bang! Aditya menendang wajah Hendra. Hendra menjerit kesakitan dan menatap Aditya dengan kejam. Jika kamu berguna, kamu tidak akan dipukuli seperti ini. Aditya tersenyum dingin, menunjuk ke arah Hendra dan melanjutkan. Kembalilah dan beritahu anggota keluargamu untuk keluar dari kota Manado sebelum besok malam, di depan mataku. Apakah kamu mengerti? Bersambung.